Hai, namaku Emma, dan aku baru saja tahu rahasia menjijikan mamaku sembunyikan di belakangku selama hampir setahun. Jadi, aku sama mamaku itu deket banget. Kami selalu bersama hampir tiap hari, nonton acara asal di Netflix, masak makan malam bareng, atau mengobrol aja. Papaku bahkan pernah bercanda membelikan kami gelang persahabatan karena mamaku itu sahabatku. Gak ada rahasia di antara kami. Mama selalu bilang kalau aku orang terpenting dalam hidupnya. Tapi ternyata itu nggak benar. Bukan cuma berkhianat, mama aku juga menghancurkan keluarga sempurna kami. Masalahnya itu, mamaku bukan cuma sahabatku, tapi mama juga membantu aku melalui masa-masa berat dalam hidupku. Karena saat aku umur 17, aku hamil. Dan iya, bapak dari bayiku itu panik dan meninggalkanku. Aku benar-benar terpukul di 2 bulan pertama kehamilanku, tapi orang tuaku, terutama mamaku, sangat suportif. Kehamilanku membuat aku dan mamaku jadi jauh lebih dekat. Mama bahkan mendorong aku untuk kencan lagi. Jadi saat aku merasa sudah siap untuk cari pacar, aku kenalan dengan Josh di Tinder. Kami mulai chatting dan dia mengajakku kencan. Aku nggak yakin aku harus mengiyakan karena aku lagi hamil. Tapi mamaku terus mendukungku untuk pergi dan bersenang-senang. Akhirnya kami bertemu di restoran lokal besoknya. Josh ternyata baik banget. Kami langsung nyambung dan mengobrol berjam-jam tentang semuanya. Dia bikin aku tertawa bahkan sampai aku lupa tentang patah hati yang sebelumnya aku lalui. Setelah kencan itu, aku bagai di surga. Kami terus bertemu. Tapi ada satu hal yang harus aku bilang padanya. Kalau aku hamil. Jadi suatu hari, kami sedang duduk di kafe dan aku tanpa pikir panjang aku bilang, "Josh, aku hamil." Senyuman dia seketika menghilang dan dia hanya menatapku kaget. Saat itu aku pikir, ini dia panik, selesai sudah. Josh diam sejenak, berpikir sebelum akhirnya bilang, "Tahu nggak ada apapun yang bisa memisahkan kita. Kita bisa laluin ini sama-sama." Aku nggak percaya dia baik-baik aja dengan semua ini. Mulai saat itu, aku tahu Josh adalah semua yang aku harapkan dari seorang laki-laki. Aku pikir ini saatnya dia bertemu dengan mamaku. Jadi aku ajak dia makan malam di rumah. Aku gugup banget. Gimana kalau mereka saling gak suka? Gimana kalau mamaku pikir dia bukan yang terbaik untukku? Saat aku kenalkan Josh ke orang tuaku, aku sadar mama terus menatap ke arahnya. Aku hanya pikir, wah udah nih, mama udah gak suka sama dia. Dan selama makan malam, mama mulai menginterogasi Josh. Apa rencana kamu di masa depan? Apa tujuan kamu dekat sama Emma? Apa kamu punya rencana nikah? Aku malu banget dan terus menendang kaki mama dari bawah meja. Diam-diam memintanya untuk berhenti. Yang mengejutkan, ternyata Josh nggak kelihatan bingung. Dia sangat ramah dan tetap menjawab semua pertanyaannya dengan sabar. Setelah makan malam selesai, mama bilang, "Mama suka dia, kayaknya dia anak baik-baik." Aku senang banget. Restu dari mama itu segalanya untukku. Dan gak lama kemudian, Josh tinggal bersama aku dan orang tuaku. Semuanya sempurna. Dia adalah sandaranku selama aku hamil. Dan saat anak perempuanku lahir, dia bilang, "Aku mau jadi bapaknya." "Kamu yakin?" aku bertanya. Josh tersenyum. "Yakinlah, kamu itu keluargaku." Itu adalah komitmen yang selama ini aku impikan. Josh adalah bapak yang baik. Dan lebihnya lagi, dia akrab banget sama mamaku. Mereka sering mentertawakan candaan masing-masing, bahkan berjam-jam. Tapi nggak lama setelah itu, semuanya berubah selamanya. Jadi itu anniversary 1 tahun kami. Aku ingat jelas hari itu, karena orang tuaku memberikan surprise yang luar biasa untuk kami. Mereka membelikan kami tiket ke Bahama. Kami hanya punya 2 hari untuk packing. Nggak lama kemudian, kami sudah di hotel romantis di Bahama, menikmati waktu berdua. Tapi suatu hari saat aku sedang siap-siap ke pantai, aku sadar Josh terus chatting dengan mamaku. Aku tanya apa yang mamaku bilang, tapi dia hanya jawab singkat, katanya anak kita baik-baik saja. Aneh, biasanya Josh sangat bawel kalau membicarakan orang tuaku. Mungkin dia dan mama sedang berantem dan aku nggak tahu. Tapi di saat yang sama, aku tahu aku terlalu paranoid. Jadi aku berusaha menikmati liburan kami. Saat kami pulang, semua kembali normal. Atau itu yang aku kira. Beberapa minggu kemudian, mamaku menjatuhkan bom. Mama datang dan bilang, "Mama mau ceraiin papa. Mama sudah bertemu orang lain." Apa? Orang tuaku sudah menikah 35 tahun.
Dan info ini datang tiba-tiba banget. Aku mendorongnya untuk cerita lebih banyak tentang pria misterius ini, tapi Mama diam saja. Aku patah hati. Aku bersandar pada Josh. Aku menangis. Kamu percaya nggak sih Mama bakal cerai sama Papa? Tapi Josh seakan nggak tertarik. Dan reaksi yang aku dapat hanya, itu kan hidup dia. Aku kaget. Josh sayang orang tuaku. Aku nggak paham kenapa dia nggak khawatir. Aku memilih untuk cari tahu sendiri tentang pacar misterius mamaku. Jadi, itu hari Minggu, hari di mana mamaku pergi untuk berbelanja. Saat mama pergi, aku tahu ini saat yang tepat untuk masuk akun Facebooknya. Saat masuk, aku merasa bersalah. Mungkin aku terlalu paranoid. Mungkin mama nggak bahagia dan pria ini bisa mengubah hidupnya lebih baik. Tapi aku harus tahu yang sebenarnya. Saat aku buka pesan Facebooknya, aku tahu nggak ada yang bisa membuatku siap dengan apa yang aku temukan. Pesan terakhir yang mama kirim itu, aku sayang kamu. Dan mama kirim itu ke Josh. Aku nggak percaya. Kok bisa? Josh dan mamaku. Aku merasa jijik sambil terus membaca pesan antara mama dan pacarku. Ternyata mereka telah selingkuh di belakangku selama setahun. Walaupun aku emosi, aku berusaha tenang dan datang ke Josh. Aku masuk kamar dan bilang, kamu harus pergi, kita putus. Aku menunjukkan screenshot chat mereka. Josh diam saja. Dia langsung merapihkan barang-barangnya. Saat mamaku balik, dia sudah pergi. Tapi itu saatnya aku hadapi mamaku. Aku menangis saat mama masuk rumah. Mama masih membawa kantong belanjaan saat aku bertanya, kok mama tega? Kenapa Josh? Walaupun mama langsung mengerti kalau aku entah bagaimana sudah tahu tentang itu, mama tetap berusaha menyangkal. Sayang, kamu udah gila ya? Mama nggak mungkin gitu ke kamu. Aku nggak mau mendengarkannya. Jadi aku bilang aku nggak mau berhubungan dengannya. Jadi beberapa hari kemudian, mamaku meninggalkan papaku dan keluar. Ternyata mama dan Josh memilih untuk tinggal bareng. Setelah semua yang terjadi, aku dan papaku benar-benar terpukul. Tapi terlepas dari itu, aku tetap harus kuat untuk anakku. Walaupun mama mengkhianatiku, aku memilih untuk setidaknya aku akan jadi mama yang terbaik untuk anakku. Mama yang bisa dipercaya, dan aku gak akan membiarkan laki-laki manapun memisahkan aku dan anakku. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.